Kebocoran PAD kita dari sektor ini bisa sampai 500 juta sampai ke 800 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan saluran channel Lingkar Jatim. Selamat datang Dindaku tercinta. Ya, selamat datang. Saya sekarang kedatangan tamu aktivis yang dulu melalang buana di Surabaya, sekarang mau melalang buana di Bangkalan. Beliau adalah ketua forum BAC gitu ya, Bangkalan Aktivis Club. Ya, Dinda Ahmad. Kalau saya di HP saya di apa namanya, dikasih nama Ahmad Lerpa. Silakan perkenalkan yang sebenarnya. Ahmad siapa gitu ya? Ya kan. Terima kasih kakanda saya Aliman Haris yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir ke ini studio Sanrasan. Nama saya Ahmad Anwar. Ini saya dari Ahmad desa. Anwar. Anwar. Ya. Ahmad Anwar. Anwar ini dari orang tua saya. Saya dari Desa Lerpa. Karena saya di HP saya dikasih nama Ahmad Lerpa gitu. Ketua forum ya? Bangkalan Aktivis Club. Bangkalan Aktivis Club. Ya, BAC. Silakan perkenalkan itu apa makhluk BAC itu, Dinda. Apa itu sebetulnya BAC itu, forum atau apa namanya, organisasi yang memang sudah ada legalitasnya atau hanya sekedar forum? Ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh BAC itu? Ya. Begini. Bangkalan Aktivis Club atau BAC ini sebenarnya sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang berdiri pada tahun 2018. Oh, masih 2 tahun, iya. Masih belum balik ya? Masih baru sebenarnya. Ya. Waktu itu kita langsung mengadakan acara. Sebenarnya kita ingin menjadi komunitas yang mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Waktu itu kita langsung mengangkat tema evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan. Awal-awalnya? Ya, pertama kalinya sekaligus kita mendeklarasikan diri pada waktu itu. Dari waktu itu acara yang dibangun untuk mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan teman-teman aktivis yang ada di mana-mana itu dalam tema evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Bangkalan waktu itu. Jadi BAC ini sebuah komunitas, itu memang tidak ada legal standingnya, kita tidak seperti LSM dan sebagainya, kita hanya komunitas. Forum lah, forum komunikasi gitu ya. Setelah satu tahun tahun 2019 awal itu saya dan teman-teman itu sudah menyusun konsep serta plan gerakan ke depan seperti itu. Jadi konsep kita pada tahun 2019 itu sempat saya bawa ke Balitbang Jawa Timur. Itu saya presentasikan di sana gagasan yang saya bawa tentang gerakan BAC ini, yaitu kader penggerak desa. Jadi sebelum Menteri PDT. Iya, Kemendasi ini mengeluarkan gagasan tentang kader penggerak desa, sebenarnya BAC sudah punya ya. Duluannya. Iya. Jangan-jangan memang terinspirasi dari BAC. Ya wallahu alam. Soalnya kan penelitian saya yang berkaitan dengan kader penggerak desa saya setorkan di Balitbang Jawa Timur seperti itu. Oh iya. Itu salah satu yang sudah dilakukan oleh BAC di Bangkalan. Jadi kalimatun sawaknya itu mengumpulkan teman-teman aktivis di berbagai macam organ, itu adalah evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan dari waktu itu gitu ya. Dan pertamanya sudah sempat ke Balitbang Jawa Timur menawarkan planning gerakannya dengan ke pengkaderan desa. Kader penggerak desa. Berjalan sampai sekarang itu. Alhamdulillah, dari kita sudah punya satu angkatan ini kader penggerak desa. Alhamdulillah mereka sudah bisa mewarnai di desanya. Itu termasuk ada tersebar di beberapa kecamatan Geger, terus di Kecamatan Kokok, terus ada di Kecamatan
Konang itu juga ada. Sudah mulai bergerak juga ya. Iya, kita masih cuman punya satu alumni. Nah, kita yang gagasan tentang kader penggerak desa ini sebenarnya saya terinspirasi dari hasil membaca bukunya karyanya Pak Rozaki itu. Pak Rozaki. Iya, Pak Rozaki. Pak Rozaki itu menjelaskan bahwasanya ini tidak lepas dari sosok Rafuat sebenarnya. Di dalam bukunya Pak Rozaki itu menjelaskan bahwasanya basis gerakan yang dibangun untuk membangun dinasti Rafuat Amin ini menguasai atau istilahnya itu mencengkram kepala desa gitu. Sehingga saya mempunyai pemikiran bahwasanya tidak ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi seperti itu. Jadi waktu masih makanya muncul sebuah pemikiran untuk kader desa gitu, kader penggerak desa gitu. Selain dari kegiatan kader penggerak desa, apalagi itu? Kita juga sudah kalau kegiatannya kegiatannya kita juga sudah melakukan kegiatan itu pelatihan jurnalisme komunitas. Karena ini basis gerakan kita ini adalah komunitas, kita juga melakukan jurnalisme komunitas ini untuk mengajari pemuda-pemuda desa, istilahnya itu untuk membangun patron pergerakan di pelosok desa. Lagi-lagi basisnya desa gitu basisnya desa. Kita arahnya itu lebih pada orang-orang yang ada di luar sistem. Kalau orang yang ada di dalam sistem seperti kepala desa, BPD dan lain sebagainya ini masuk dalam cengkerapan pemerintah, kita ambil yang oposisi saja seperti itu. Sehingga ini kalau misalkan sudah tertata rapi, nanti ini bisa menjadi kekuatan juga seperti itu. Itu asumsi dan dalam pemikirannya Dinda gitu ya. Iya, betul. Terus selain dari jurnalisme ada lagi? Kita pada tahun 2020 awal ini pada bulan Januari dan Februari kita sudah tahun ini berarti ya? Iya, tahun ini kita sudah melakukan investigasi tentang pendapatan daerah. Jadi, karena waktu itu saya menilai setelah saya baca LHP terusan baca dokumen-dokumen anggaran di Kabupaten Bangkalan APBD. Sepertinya Bangkalan ini sangat miskin banget. Seakan-akan Bangkalan kalau melihat dari PAD-nya ketika dimasukkan ke APBD itu kayak Bangkalan ini selalu ngemis ke pusat seperti itu. Apakah memang di Bangkalan ini tidak ada potensi yang kemudian ini bisa menjadi PAD Bangkalan ini lebih tinggi lagi apa bagaimana? Itu yang menjadi kesimpulan awal kenapa melakukan investigasi gitu betul. Ya. Artinya ada keraguan karena mungkin ada keyakinan bahwa Bangkalan sebetulnya bisa mandiri gitu. Iya, betul. Tapi kalau dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia memang kalau setiap daerah mempunyai kemandirian masing-masing, itu bukan sistem yang kita anut sekarang, itu federal namanya. Jadi uang pusat dan provinsi itu memang mau kemana lagi kalau nggak ke desa kan gitu. Betul. Karena memang menurut saya bukan asumsi miskin dan segala macamnya itu bisa dikatakan kurang tepat. Karena kalau desa berdaulat sendiri, semuanya sendiri, mau dikemanakan duit negara yang di pusat itu kan gitu. Cuma nggak apa-apa, itu kan PAC itu ya. Itu kebenaran yang sedang diyakini, sehingga justru dari asumsi itu menggerakkan adik-adik BAC itu melakukan investigasi. Apa hasilnya dari investigasi dan apa yang diinvestigasi? Jadi kita pada bulan Januari dan Februari itu kita satu fokus saja ya. Karena kita ini istilahnya gerakan kita non APBD, istilahnya kita juga tidak punya donatur tetap untuk melakukan kerja keras, sehingga saya melakukan hal kecil. Kita melakukan investigasi selama 2 bulan itu, turun ke pasar setiap kali ada pasar sapi. Ya pada hari Sabtu terusan Minggu. Sabtu ke mana itu? Sabtu kita ke pasar Tanah Merah. Tanah Merah. Kita turun ke sana dengan beberapa
dua biasanya. Tiap kan ini kan teman-teman ada dari Kecamatan Konang, terusan dari Kecamatan Kokop, terusan ada di Kecamatan Geger. Ini kita membagi teman-teman itu yang dekat dengan wilayah pasar ini. Pasar itu. Kita utus mereka untuk melakukan penghitungan sapi yang masuk ke pasar. Itu kan salah satu pendapatan di Dinas Perdagangan, retribusi di Dinas Perdagangan itu setelah saya mengkaji itu sekitar ini datanya tahun berapa itu? Tahun 2020 di RKA-nya ini Dinas Perdagangan retribusinya itu dari hewan besar itu sebesar 1 miliar 80.200 seperti itu. Itu proyeksi pendapatannya. Proyeksi pendapatan di tahun 2020. Setelah saya melakukan ini, setelah melakukan investigasi, rupanya saya melihat ada asumsi ini ya, cuman asumsi karena saya masih belum karena ini non APBD istilahnya itu kita tidak bisa 1 tahun karena juga bukan pemerintah, ini cuman sebatas penelitian saya dan teman-teman. Ini sepertinya dari sektor ini, dari sektor hewan besar di Kabupaten Bangkalan ini ada kebocoran seperti itu. Dari sektor pendapatan retribusi pasar hewan besar. Iya, hewan besar yang tersebar di beberapa pasar seperti itu. Dinda Ketua BHC ini kan pasti tahu tidak hanya sekedar berangkat ke pasar gitu kan. Tahu nggak perda yang mengatur tentang masalah berapa sebetulnya pengenaan gitu ya, pengenaan retribusi kepada hewan besar itu berapa sebetulnya? Ya, kalau di Perda nomor 19 tahun 2008 tidak ada perubahan. Dan itu berlaku gitu ya? Iya, berlaku. Terus saya lihat di ininya di karcisnya itu juga masih acuannya ke situ, bahwasanya hewan besar itu setiap masuk ke pasar itu sebesar 12.000. 12.000. Terus kalau misalkan agak kecil sedikit itu 10.000. Terus kalau hewan kecil itu 5.000 kayak kambing. Itu tahun berapa? Tahun 2008. Jangan-jangan sudah ada revisi itu. Cuma tapi di itunya di karcis yang saya dapat di pedagang di pasar sapi itu ya acuannya ini 2008 gitu ya. Saya juga sudah membaca ini. Jadi kategorisasi sapi yang diteliti oleh adik-adik BHC ini ada nggak kategorisasi dalam di peraturan itu? Kalau saya lihat ini ada pemerataan seperti itu. Jadi ketika sapi masuk ke dalam pasar ini tidak melihat ini sangat besar atau tidak, itu malah isinya 11.000. Kalau yang terlalu besar itu juga ada yang 12.000. 12.000. Jadi nggak ada kategorisasi, tapi di aturannya ada. Di aturannya ada. 12.000 dan 10.000. 12.000 terus 10.000 terusan ini ada yang 5.000 kalau hewan kecil, tapi beda. Ya. Dari situ. Dari kebijakan pemerintah daerah yang mengenakan retribusi kepada hewan besar di pasar itu yang 12.000 di pukul rata-rata ya, itu berapa perhitungan yang didapatkan oleh teman-teman hasil investigasinya teman-teman? Iya, begini dari hasil kalau mau rinciannya ini sebenarnya ada. Kalau hasil pada bulan Januari itu hasil investigasi kami selama 1 bulan ini setelah kami kalkulasi ini. Sapi yang ada di peredaran sapi di pasar-pasar ini sebanyak 14.512. Itu hasilnya teman-teman gitu ya? Iya, hasilnya teman-teman. Terusan pada bulan Februari ini sebanyak 11.624 seperti itu. Jadi setelah saya hitung asumsi dasarnya ketika melihat pendapatan daerah di Kabupaten Bangkalan dari sektor ini, setelah saya kalikan ini dengan harga retribusi per ini, pada bulan Februari ini sebenarnya pada bulan Februari ini sebenarnya seharusnya ini ya di Kabupaten Bangkalan itu dalam 1 bulan ini harus uang yang masuk ke kas daerah itu 127.624 per bulan. Per bulan. Terusan kalau bulan
pada bulan Februari. Februarinya ini seharusnya yang masuk itu sebesar berapa ya? 170 berapa gitu tadi. Kurang lebih Bentar. 170 Iya. atau 180-an ya. Pokoknya setelah saya kalkulasi semuanya dan hitungan dasarnya dalam 1 tahun, ini kan kita melakukan 2 bulan karena terkendala pandemi COVID-19 sehingga kita maunya setiap 3 bulan. Oh, ya. Maunya saya itu 3 bulan karena penelitian istilahnya itu idealnya melakukan penelitian itu 3 bulan. Jadi setelah saya kalkulasi itu sekitar kebocoran PAD kita Dari kalau mengukur dari proyeksi. Iya, proyeksi. Kebocoran PAD kita dari sektor ini bisa sampai 500 juta sampai ke 800 juta. Hanya satu item pendapatan gitu ya. Satu item pendapatan. Itu yang disimpulkan oleh teman-teman BAC jumlah sapi. Iya, itu sudah tahu nggak apa namanya bahwa di pasar sapi itu di Bangkalan berapa banyak? Sudah. Iya, ini kita sudah punya catatan-catatannya ini. Pasar Belega, ada pasar Tanah Merah, terus pasar Belega, ada pasar Sapi Turjen, terus Tanjung Bumi 10, Arosbaya, terus yang di Dupok juga. Ada juga. Dan itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam perhitungan itu gitu. Kawanyar. Iya. Enggak ada Kawanyar. Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak masuk di sini. Oh, itu belum masuk. Berarti enggak masuk ya. Itu asumsi yang dijadikan dasar oleh teman-teman BAC yang terjangkau oleh investigasinya kan. Ada juga yang belum terjangkau berarti kan begitu kan. Itu juga potensi juga kan begitu Dinda ya. Di Burni ini katanya ada, cuman setelah saya melakukan investigasi ada informasi bahwa Kelis juga ada. Lambat-lambatnya. Ya, artinya banyak juga tempat-tempat yang masih belum dijangkau oleh teman BAC. Iya, karena keterbatasan. Biar tidak salah persepsi, ini yang diinvestigasi oleh teman BAC ini adalah yang terjangkau oleh aktivis BAC gitu ya. Tidak menyangkut keseluruhan. Kalau menghitung keseluruhan mungkin lebih banyak dari ini kan begitu kan. Dari yang sudah terjangkau ini asumsi dasarnya dan kesimpulannya sudah ada kebocoran sekitar 500 sampai 800 juta. 500 sampai 800 juta karena di proyeksi ini standarnya proyeksi gitu ya, bukan realisasi. Adalah proyeksinya artinya dinas dalam konteks ini pemerintah daerah menghitung potensi pendapatan dari sektor retribusi hewan besar. Berapa tadi 1,5-an ya? Iya, 1,5 M. 1,5 M. Sedangkan dengan kata lain hasil investigasinya BAC ini mengoreksi tentang masalah potensi ini ya? Iya betul. Sebenarnya kita ingin mengoreksi banyak sih, cuman dari Bapenda kita tidak kooperatif ini dari Bapenda. Gitu. Kita minta data istilahnya untuk melakukan pengkajian, kita tidak punya data, sehingga kita ini untuk menyandingkan istilahnya apa yang akan kita cari di bawah istilahnya untuk menyandingkan dengan dokumen-dokumen negara ini ya kita tidak punya seperti itu. Mestinya rumus untuk menghitung potensi itu pernah belajar ya kayaknya pernah sekolah anggaran kayaknya ya. Iya pernah 2 kali. Jadi potensi kali kebijakan kan sama dengan target sebetulnya kan gitu ya rumusnya. Jadi potensi yang sudah dihitung oleh teman-teman BAC seperti yang tadi disampaikan, ada potensi kebocoran sekitar 500 sampai 800 juta dari proyeksi tahun 2020 sekitar 1,5 M gitu kan. Nah ini ada kesalahan hitung berarti kan gitu kan. Ingin mengatakan itu kan sebetulnya BAC kan. Iya kan bisa jadi proyeksinya ini ya juga di markdown istilahnya. Dari konteks ini hanya satu potensi pendapatan kan? Satu retribusi. Kan banyak retribusi. Makan banyak kan sebetulnya.
asumsi yang lain yang mungkin ada dalam pikiran teman-teman BAC, jangan-jangan memang banyak kebocoran dalam pendapatan daerah gitu ya. Sepertinya memang seperti itu. Ini satu saja sudah menemukan angka segitu. Ya, betul. Kalau 1,5 M, kalau 1,5 M target, ini tidak relasi ya, perlu digarisbawahi. Sudah ada potensi kebocoran 500 sampai 8. Ini berarti 50% dong. Ya, 50% kan. 1,5 dengan 800 juta kan 50% kan? Udah sampai 50% paling tidak. Oh, 1,5 kalau kebocorannya angkanya dari 500 sampai 800 itu kan 50%-nya 1,5. Ya kan? Luar biasa ini satu sektor gitu kan. Ya. Jangan-jangan memang begitu ya. Di sektor-sektor yang lainnya. Kenapa BAC sebelumnya mengatakan kenapa Bangkalan kok miskin jadi pengemis gitu? Jangan-jangan ada permainan di sini gitu ya. Dan itu untuk sementara asumsinya terbukti dengan hasil investigasi. Ya, hasil investigasi saya seperti itu. Ya. Terus apa yang ingin disampaikan lagi oleh teman-teman BAC tentang masalah persoalan ini? Karena ini hanya satu kan sebetulnya. Ada nggak kecurigaan yang lain atau memang gimana gitu? Sebenarnya kita sekarang ingin melakukan istilah masih proses ini, masih proses. Ada investigasi juga ini di sektor kesehatan. Pendapat apa itu Mas? Pelayanan apa? Di pelayanan. Di pelayanannya apa ke pendapatannya? Di pelayanan. Di pelayanan yang kemudian ini bisa berimbas ke pendapatan seperti itu. Karena ada sedikit permainan sepertinya yang perlu apa ada semacam kecurigaan, ada asumsi dasar yang dilihat, ada tanda-tanda ya yang dilihat oleh adik-adik BAC, ada permainan gitu ya. Iya. Tapi ini masih dalam proses gitu ya. Iya, yang di kesehatan. Di kesehatan. Ini masih dalam proses, jadi tidak bisa saya publis terlalu banyak ini. Jangan-jangan sama dengan yang sapi tadi itu kan gitu ya. Gitu ya. Polanya tapi jangan-jangan sama gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau melihat ini pendapatan di Bangkalan, kalau dilihat dibuka di beberapa LHP itu memang kita miris seperti itu. Apalagi misalkan temuan-temuan dari BPK itu, apalagi ada beberapa kalau misalkan kayak reklamasi dan sebagainya yang nggak taat. Oh, reklamasi. Iya, yang nggak taat itu kan ke target pendapatan itu kan juga berpengaruh seperti itu. Kalau reklamasi urusan laut tuh sekarang sudah diambil alih. Reklamasi iklan. Iklan bukan itu. Apa namanya istilahnya ya? Iya, reklamasi. Bukan reklamasi kalau reklamasi. Iya itu. Iya, istilahnya itu ya. Iya. Reklamasi. Ini billboard itu ya maksudnya. Iya, betul. Itu kalau di bahasa ininya, bahasa retribusinya ini seperti itu reklamasi. Ya. Kayak ada istilahnya iklan-iklan di pinggir jalan. Iya, di billboard itu kan memang itu sistemnya gimana? Sistemnya tahu nggak? Bayar. Sebenarnya kan harus ada perizinan dulu. Harus ada izin dan bayar retribusi bayar pajak dulu ke dinas perizinan. Itu penting untuk teman-teman aktivis dan di BAC harus paham aturannya sebelum melangkah. Nanti semangatnya luar biasa tanpa memahami tentang aturan yang sebenarnya sudah berkoar dulu. Ini nggak sampai selesai nanti kan begitu. Termasuk dengan yang tadi gitu ya. Kalau itu sudah sempurna dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan penelitiannya, sampel dan segala macamnya itu betul-betul terukur dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, bisa dong nanti itu dijadikan dasar untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait agar bagaimana bisa menekan kebocoran-kebocoran yang ada kan begitu. Tapi kalau hasil investigasinya justru tidak menggambarkan keadaan di lapangan yang sebenarnya, ini bisa dianggap main-main kan gitu. Bisa jadi fitnah. Ya, bisa jadi fitnah nanti. Tapi ini kan real gitu. Real, ya, karena hitungan teman-teman sebelum turun lapangan itu kita juga ngasih pemahaman tentang bagaimana melakukan investigasi. Seperti itu. Bukan investigasinya, tapi bagaimana mengukur dan memperbandingkan dengan apa yang sudah dijadikan kebijakan yang di APBD dan APBD
itu kan ada hitungannya dan juga berdasarkan perhitungan yang datang dari dinas terkait. Nah, dinas terkait ini kalau sederhananya kesimpulan saya kan teman BAC ingin mengatakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh dinas ini tidak benar. Banyak kebocoran. Gitu. Ini ada makdon. Ada makdon gitu ya. Makdon. Kalau dalam istilah PAD kan makdon. Kalau ada belanja kan markup kan gitu ya. Tapi utusan ke belanjanya belum ada penelitian investigasi belum. Kalau untuk belanjanya masih belum. Kita ini masih fokus ke PAD gitu ya. Kita masih fokus bagaimana meningkatkan PAD ini kalau meningkatkan PAD di Bangkalan ini dengan cara yang mengontrol seperti itu. Iya. Ini dengan data kan gitu kan. Iya betul. Ya, barangkali istilahnya itu ya penyajian data dari kita setelah dapatkan data ini loh dari data dari saya seperti itu. Itu hanya satu kan. Satu banyak retribusi sebetulnya. Iya banyak. Retribusi pasar itu bukan hanya sapi loh. Iya. Pedagang dan segala macamnya itu juga kena retribusi sampai kios itu juga ada. Iya. Itu ada hitungannya sebetulnya. Betul. Ya rumusnya sederhana memang ya. Kebijakan kali potensi sama dengan target, sama dengan target pendapatan. Dan bukan sesuatu yang sulit sebetulnya kalau betul-betul mau kita serius untuk melaksanakan ini. Ya tinggal menunggu keseriusan dari pemerintah kita. Oh gitu ya. Mau menaikkan ini PAD kita mengelola pendapatan kita ini dengan serius. Dengan dan sebaik-baiknya gitu ya. Doakan saja nanti saya jadi bupati ya. Oke Dinda, silakan barangkali ada yang mau untuk disampaikan dari kerja-kerja BAC bisa menginspirasi aktivis-aktivis yang lain agar tidak sekedar bisa koar-koar gitu ya. Mestinya harus dengan berbasis data agar masukan-masukan itu betul-betul berenergi, betul-betul dahsyat gitu lah. Tidak hanya sekedar koar-koar, setelah itu ada komunikasi dan kompromi. Jangan sampai ada begitu kan? Enggak ada. Silakan, Dinda. Jadi begini, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan ya selama ini hanya hal kecil yang bisa kita sumbangkan untuk Bangkalan, meskipun terlihat ini kayak mencari celah-celah, tapi sebenarnya tidak mencari celah. Ini ikhtiar perbaikan gitu ya. Ikhtiar perbaikan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana setelah ini pemerintah kita ini mau kooperatif enggak? Artinya serius enggak ini memperbaiki Bangkalan seperti itu. Oke, terima kasih Dinda. Mungkin selanjutnya saya akan mengundang para pejabat ini untuk mengkonfirmasi apa-apa dan yang sudah diberikan yang dijelaskan oleh Dinda ini apa betul apa enggak dan segala macamnya. Mudah-mudahan ada kesempatan pejabat bersedia untuk saya undang agar juga lebih utuh pemahaman tentang masalah bagaimana tata kelola pemerintahan ini yang lebih baik begitu ya. Biar tidak hanya suara satu pihak. Ya. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.